Perkenalkan, nama saya Nilu Anggrini dengan NIM 1817051020. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya akan memperkenalkan budaya Bali, adat istiadat Bali, dan hal lainnya tentang Bali. Inilah kami. Kami, Delegasi Program Permata Sakti, Kampus Merdeka Belajar tahun 2020. Kami dari Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Bali adalah salah satu primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Tak hanya keindahan alamnya, kebudayaan Bali juga tak kalah menariknya. Salah satu budaya yang Bali miliki adalah sebagai berikut. Penyelenggaraan Ngelawang Barong. Ngelawang berasal dari kata lawang yang artinya pintu. Dalam pelaksanaannya, Ngelawang Barong akan melibatkan 8-15 orang dewasa ataupun anak-anak. Untuk barongnya sendiri, biasanya akan ditarikan oleh 2 penari yang akan memakai kostum barong dan sisanya adalah penabuh gamelan dan juga iring-iringannya. Wujud barong sendiri adalah wujud binatang yang paling populer di Bali, yaitu babi atau bahasa Balinya bangkong. Ngelawang barong merupakan salah satu tradisi pada perayaan hari raya tertentu agama Hindu. Biasanya, ngelawang barong akan mengelilingi rumah warga, banjar, ataupun desa dengan tujuan menolak bala dan juga mengusir roh-roh jahat, wabah penyakit, serta hal-hal negatif lainnya. Penampilan ngelawang barong sangatlah sederhana, namun memiliki arti ritual yang sangat kental di dalam masyarakat. Bahkan, orang dewasa pun bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti dengan menghaturkan sesari berupa sejumlah uang seikhlasnya dalam perayaan Lawang Barong tersebut. Inilah dia cuplikan Lawang Barong yang diselenggarakan oleh Seke Barong Malkangin, Tabanan, Bali. Tari kecak adalah seni tari yang berasal dari Bali. Seni tari kecak dipertunjukkan oleh puluhan penari laki-laki dengan duduk berbaris, diikuti dengan pola melingkar dan diikuti dengan irama tertentu seperti menyuarakan cak 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 dengan mengangkat kedua lengan. Dalam menarikan tari kecak, para penari duduk melingkar dengan menggunakan kain khas Bali yang bermotif kotak-kotak seperti papan catur yang ditaruh di pinggang. Makna dan nilai moral dari tari kecak ini ialah kasih sayang yang tulus akan menang dengan doa dan kesungguhan. Berikut adalah
cuplikan video tari kecak yang saya bawakan ketika duduk di bangku sekolah. Nah, itu tadi sedikit cuplikan pertunjukan tari kecak khas Bali. Terima kasih sudah menonton. Matur suwun. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Perkenalkan, saya Putri Utami, mahasiswa program Pembatas Buku 2020 dari Universitas Pendidikan Gadis. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan salah satu tradisi dari masyarakat Bali, yaitu pengharapan ogoh-ogoh yang dilakukan pada saat perayaan Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh itu sendiri diambil dari sebutan ogah-ogah dari bahasa Bali yang artinya sesuatu yang digoyang-goyangkan. Pada tahun 1983 merupakan bagian penting dalam sejarah ogoh-ogoh di Bali. Pada tahun itu mulai dibuat wujud-wujud buta kayu berkenaan dengan ritual Nyepi di Bali. Ketika itu ada keputusan presiden yang menyatakan Nyepi sebagai hari libur nasional. Jadi semenjak itu masyarakat mulai membuat pertunjukan onggokan yang kemudian disebut dengan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Buta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Buta Kala merepresentasikan kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung yang dimaksud, Buta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam wujud raksasa. Selain wujud raksasa, ogoh-ogoh sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk yang hidup di Bayapada, surga dan neraka seperti naga, gajah, bidadari, bahkan dalam perkembangannya ada yang dibuat menyerupai orang-orang terkenal seperti para pemimpin dunia, artis atau tokoh agama, bahkan penjahat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi tahun 1986, ogoh-ogoh didefinisikan sebagai ondel-ondel yang beraneka ragam dengan bentuk yang menyeramkan. Ogoh-ogoh sebetulnya tidak memiliki hubungan langsung dengan upacara Hari Raya Nyepi. Sejak tahun 80-an, umat Hindu mengusung ogoh-ogoh yang dijadikan satu dengan acara mengelilingi desa dengan membawa obor atau yang disebut acara ngerupuk. Karena bukan sarana upacara, ogoh-ogoh itu diarak setelah upacara pokok selesai dengan diiringi irama gamelan khas Bali yang diberi nama Bleganjur. Ogoh-ogoh yang dibuat dengan bahan dasar bambu, kertas, kain, dan benda-benda yang sederhana merupakan kreativitas dan spontanitas masyarakat yang murni sebagai cetusan rasa semarak untuk memeriahkan upacara ngerupuk. Karena tidak ada hubungannya dengan Hari Raya Nyepi, maka jelas ogoh-ogoh tidak mutlak ada dalam serangkaian upacara Nyepi. Namun ogoh-ogoh tetap boleh dibuat sebagai pelengkap kemeriahan upacara. Fungsi ogoh-ogoh adalah sebagai representasi Buta Kala. Di
dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak beramai-ramai keliling desa pada senja hari pengerupukan atau sehari sebelum hari Nyepi. Menurut para cendekiawan dan praktisi Hindu Dharma, proses ini melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan tersebut meliputi kekuatan Buana Agung atau kekuatan alam raya dan kekuatan Buana Alit atau kekuatan dalam diri manusia itu sendiri. Dalam pandangan tatwa atau filsafat, kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia, menuju kebahagiaan atau kehancuran. Semua ini tergantung pada niat luhur manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia dalam menjaga dirinya sendiri dan seisi dunia. Upacara melasti merupakan sebuah budaya dan tradisi yang ada di Pulau Dewata Bali yang berkaitan dengan upacara agama Hindu. Dalam prosesinya dilakukan dengan adanya iring-iringan warga Hindu menuju sumber-sumber utama air seperti sungai, pantai, bahkan laut. Ini dimaksudkan untuk menyucikan diri dan lingkungan dengan mencari sumber-sumber air dan menghanyutkan segala malani dan segala penderitaan melalui air kehidupan. Upacara melasti di Pulau Bali dilakukan saat adanya upacara piodalan sebuah pura maupun adanya perayaan hari-hari keagamaan yang dilakukan dengan melakukan prosesi melasti ke pantai atau sumber-sumber utama air yang disucikan. Rangkaian upacara melasti dilakukan oleh masyarakat secara berkelompok, baik dari kelompok Banjar maupun dari desa Pakraman, dengan membawa perangkat-perangkat pura yang telah disakralkan ke tempat sumber air. Waktu prosesi melasti dilakukan berbeda-beda di setiap pura dan di setiap desa Pakraman di seluruh Bali. Salah satu upacara melasti yang dilakukan yaitu di Pura Pemulungan Agung oleh beberapa desa Pakraman ke pantai Labuan Aji. Prosesi ini dilakukan 2 tahun sekali dengan melewati beberapa rute yang cukup panjang. Kebudayaan dan hal lainnya tentang Bali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang kami lakukan. Sekian dari kami dan terima kasih.